الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 13 tadi ya. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. Halaman 13. 1 2 3 4 5 6 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. Dan makalah yang ke-24. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Man, siapapun, kharaja yang keluar atau meninggalkan, min dhullil ma'siyati dari kehinaan maksiat, ila izzit ta'ati menuju ke kemuliaan taat. Kalau bahasa sekarang orang nyebutnya hijrah, meninggalkan masa kejahilian ke masa yang lebih baik. Yang dulunya demennya minum yang keras, es batu keras ya, minumannya yang suka bikin gelegean. Biar bagaimanapun yang namanya maksiat itu pasti bawa kehinaan. Karena setiap orang yang melakukan maksiat pasti malu ketika maksiatnya itu diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Kalau sesuatu yang mulia, kalau diketahui oleh orang lain dia akan bangga. Itu ciri-cirinya. Tetapi kalau sesuatu yang maksiat, kehinaan, kalau diketahui orang, ia malu. Selama orang itu akalnya masih waras. Kecuali kalau akalnya udah gak waras, ya lain lagi. Lah orang lagi mabuk, diketahui sama maknya, diketahui sama calon besan. Orang yang masih waras malu. Lah mananya disebutnya dhullil maksiyah, kehinaan maksiat. Orang yang meninggalkan kehinaan maksiat pindah ke kemuliaan taat. Wa hadza min idhafatis sifati lil mausufi. Itu bahasan ilmu nahwu. Ini menyandarkan, menidhofahkan sifat ke mausuf, yaitu izzillah dan dhullil maksiyah. Aiman tarokal maksiyata, artinya orang yang meninggalkan maksiat, allati tusayyiruhu dzalilan, yang menyebabkan ia menjadi zalil, bukan dalil ya. Kalau dalil pakai dal itu artinya bukti atau tanda, tapi kalau zalil pakai zal artinya hina. Beda titik, beda arti. Wa amilat ta'ata, dan ia menuju kepada ketaatan, allati tusayyiruhu azizan, yang menyebabkan dia menjadi azizan, mulia. A'tahullahu ta'ala, maka Allah akan memberinya salasa sifatin mahmudatin. Allah akan memberinya 3 sifat mahmudatin yang mulia. Itu ini hadis sabda Rasulullah, siapa yang meninggalkan kemaksiatan, ia pindah ke ketaatan, maka Allah akan memberi 3 sifat yang baik. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Aghnahullahu ta'ala, Allah akan menjadikan ia kaya. Min ghairi malin, tanpa seperti kelihatan banyak harta.
Kalau falsafah orang Jawa dulu, sugih tanpa bondo. Kelihatannya kayak nggak punya apa-apa, tapi orang-orang beli motor ya beli motor. Orang-orang mudik yang katanya tiket naik ya bisa mudik. Orang-orang anaknya kuliah ya bisa kuliah. Padahal kalau dilihat kayaknya ya nggak punya apa-apa. Nah itu namanya aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Warga yang lain iuran segitu, loh ya dia bisa iuran segitu. Ada tarikan untuk misalnya untuk Agustusan segitu, loh ya bisa. Padahal kelihatannya kayak nggak punya apa-apa. Nah itu namanya aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah menjadikan dia kaya, dia cukup, walaupun sepertinya kayak nggak ada atau nggak punya banyak duit. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya orang lihat itu kayaknya banyak duit, tapi asal ada apa-apa dia nggak bisa. Iuran bulanan yo nunggak. RT-nya mana RT-nya? Biar saya bantuin teh. Saya bantuin. Iya. Kayaknya banyak duit tapi kok iuran bulanan nunggak. Ada iuran buat Agustusan. Wah sorry lagi. Padahal kelihatannya kayaknya mewah, kemana-mana ya ngejreng. Oh itu sifat sebaliknya. Lah orang yang bisa jauhi maksiat, dia pindah kepada taat. Itu yang pertama oleh Allah Ta'ala, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin yunfikuhu bal bisukuni qalbihi. Mal atau harta yunfikuhu yang digunakan untuk nafkah. Bal akan tetapi orang tersebut dijadikan kaya oleh Allah bisukuni qalbihi dengan sukun. Sukun itu tenang. Bisukuni qalbihi dengan tenang hatinya. Hatinya enggak kemrungsung. Hatinya itu legowo, tenang. Nah, itu orang yang tadi itu. Kemudian yang kedua, wa ayyadahu ay quwwahu min ghairi jundin. Wa ayyadahu dan Allah menguatkan, memberikan kekuatan. Ai quwwahu artinya Allah menguatkan atau qawwahu menguatkan min ghairi jundin tanpa banyaknya bala bantuan atau tanpa balaknya pasukan. Sugih tanpa bondo. Itu kalau falsafah Jawa kan tadi aghnahullahu ta'ala min ghairi mal, itu sugih tanpa bondo. Kalau wa ayyadahu min ghairi jundin, menang tanpa wadyabala. Kalau orang Jawa dulu. Artinya yang kedua, Allah itu akan memberi kekuatan kepada orang tersebut walaupun kayak-kayaknya enggak ada orang yang ngebantuin. Ai jama'atin yu'ashirunahu. Ai jama'atin artinya banyaknya jamaah yu'ashirunahu yang membantunya. Bal binasrillahi ta'ala, akan tetapi semua itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Loncat. Atasnya ay asakirun. Oh iya. Ai asakirun yu'inunahu. Ai asakir artinya tentara. Yu'inunahu yang membantunya. Bal akan tetapi biquwatillahi ta'ala dengan kekuatan Allah Ta'ala. Ini contoh pada saat perang Badar. Pasukan Islam saat itu rata-rata para sahabat itu demennya maksiat. Maksiatnya justru kadang malah lebih sadis daripada orang sekarang. Sahabat Umar itu orang apa? Punya anak perempuan, begitu dilihat jenis kelamin perempuan langsung bikin lubang kubur. Mabuk, judi, kadang malah istri bisa jadi taruhan di zaman jahiliyah. Tapi kemudian ia berpindah meninggalkan itu semua, maka kemudian diberikan kekuatan oleh Allah pada saat perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu pertama kali umat Islam puasa Ramadan. Kondisi Jazirah Arab panasnya nggak ketulungan.
Kita 30 derajat lebih dikit aja perasaan pengennya ngadem aja. Jazirah Arab 40 derajat lebih. Kemudian SDM, sumber daya manusianya, rata-rata budak, rata-rata orang tertindas yang masuk Islam. Senjata seadanya. Tapi begitu perang Badar ngelawan orang-orang Quraisy yang notabene orang-orang terdidik, kemudian perbekalan lengkap, tapi toh Allah memberikan kemenangan, yaitu pada perang Badar. Diabadikan dalam sholawat Badar. Nah, orang yang meninggalkan maksiat itu akan dikuatkan oleh Allah tanpa terlihat banyaknya pasukan, tapi dimenangkan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwihi. Wa a'azzahu, dan Allah meninggikan derajatnya atau memberikan kemenangan kepadanya. Ay ghalabahu, artinya Allah mengalahkan ala aduwihi, terhadap musuh-musuhnya, min ghairi asyiratin, tanpa banyaknya bala bantuan. Itu hampir sama dengan yang poin kedua sebetulnya. Ai jama'atin, artinya jamaah, yu'ashirunahu, yang membantunya, bal akan tetapi binasrillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Titik. Ini makalah yang ke-24. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, dan makalah yang ke-25. Ruya, diriwayatkan, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, menemui dzata yaumin, di satu hari, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Satu hari Rasulullah datang menjumpai sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu pagi ini? Nah, kalau sekarang orang Indonesia ya selamat pagi. Kalau kita orang Islam ya assalamualaikum. Dulu ada pernah usulan bagaimana kalau untuk mengindonesiakan ucapan assalamualaikum itu diganti dengan selamat pagi. Kalau siang ya siang, selamat siang. Kalau malam ya selamat malam. Ya namanya usulan ya pasti pro dan kontra. Ada yang setuju ya boleh-boleh aja, wong kita orang Indonesia. Lah kalau orang Jawa ya kula nuwun. Kalau orang Sunda ya apa? Sampurasun. Kalau orang Lampung naon? Lah iya kan setiap daerah kan kita punya salam sendiri-sendiri kan ya. Iya, orang Jawa ya kula nuwun. Orang Sunda. Kalau Betawi gimana, Pak Ji? Selamat pagi. Berarti udah. Ya kalau identitas muslim ya assalamualaikum. Nah ini kan kalimat-kalimat apa namanya ini? Salam. Lah Rasulullah juga pernah bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu pagi ini? Yo selamat pagi. Ai dakhaltum fi waqtis subah, kalian pagi ini udah berada di waktu pagi. Faqalu, maka para sahabat itu menjawab, asbahna, pagi kami, ai sirna fis subah. Itu pakai sin apa pakai shot? Sin. Aisirna, artinya kami jalani fis sobahi, di waktu pagi. Mu'minina, dalam keadaan beriman, billahi, kepada Allah Jalla wa ala. Kalau bahasa kita ditanya, selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih iman pada Allah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum. Rasulullah nanya, wa ma, dan apa, alamatu imanikum, tanda imanmu. Buktinya imanmu itu apa? Qalu, mereka menjawab para sahabat, nasbiru, kami bersabar,
alal bala, terhadap ujian. Ai al-imtihan artinya ujian minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ujian itu tidak melulu berupa kesedihan. Ujian itu yo kadang berupa kesenangan. Wong kadang banyak orang yang justru ingat Allah ketika lagi susah, bahkan lupa kepada Allah saat lagi senang. Orang kalau jalan lagi nyetir naik motor jalan mulus, itu malah sama sekali nggak ingat Allah. Ketika jalannya ketemu lubang, wah bro, langsung oh ya Allah. Tadi mah belas nggak ingat sama Allah, begitu ketemu lubang ingat Allah. Ketika lagi sehat nggak ingat Allah, ketika bangun tidur kok pala puyeng, ininya sakit nih, yang disalahin bantal, padahal bantal juga ngapa-ngapain ya. Langsung, ya Allah sakit amat sih, ya Allah. Wah, kemarin waktu bangun tidur itu sehat, enak, nggak nyebut Allah loh. Ketika ininya, ya Allah, ingat Allah. Ketika rezeki itu lancar, kebutuhan cap-cap cukup, kadang malah nggak begitu ingat Allah. Tapi begitu udah menjelang tanggal 7, duit belum megang. Ayo. Ansuran motor, asuran kulkas, asuran gamisnya bini belum kebayar. Ya Allah, gimana ini? Udah tinggal ngitung hari. Oh ya Allah. Ya makanya ujian itu kadang bukan hanya pada saat lagi susah, saat lagi seneng juga ujian. Maka banyak orang lagi seneng malah lupa sama Allah. Makanya kadang ada ucapan guyonan. Kalau perempuan makin nakal makin banyak duit. Tapi kalau laki-laki makin banyak duit makin pengalaman. Lah iya kan ada ungkapan kalau perempuan makin nakal makin banyak duit. Oh iya. Iya, kalau laki-laki makin banyak duit. Nah, kalau banyak duit biasanya kalau hari libur itu tahu kemana, keliaran kerek ya ke musola. Giliran kerek ke musola nungguin takjil. Kerek. Maka di Quran itu ada ayat dalam surah Al-Fajr itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ia nyangka kalau ia lagi banyak duit, lagi pangkat, lagi bagus, ia nyangka dia lagi sedang dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika ia lagi kere, lagi kepepet, lagi semuanya sulit, ia nyangka dihinakan oleh Allah. Padahal belum tentu. Banyak orang dikayakan oleh Allah ya justru mau dihinakan kayak Qarun. Banyak orang yang dimiskin oleh Allah tapi mau dimuliakan yo ada kayak Nabi Ayub. Yo belum tentu, tergantung orangnya. Lah tadi ketika Rasulullah bertanya apa tanda imanmu? Qalu nasbiru alal bala ay al imtihan minallahi ta'ala. Kami sabar mendapati ujian dari Allah ta'ala. Lah ujian hidup itu ya kadang berupa kaya, kadang berupa miskin, kadang berupa sehat, kadang berupa sakit. Belum tentu, tergantung. Wa nashkuru ala raha, dan kami bersyukur ala raha atas keluasan rizki. Ai al-ittisa'i fil ma'isyah, yakni al-ittisa, keluasan fil ma'isyah dalam penghidupan atau dalam mencukupi kebutuhan. Banyak bersyukur. Kalau lagi susah sabar, kalau lagi seneng syukur. Lah kadang banyak di kita itu ketika susah cara sabarnya salah, ketika seneng cara syukurnya salah. Syukuran tapi malah nanggap maksiatan. Berarti bukan syukur itu, tapi pakai syukur, pakai sin. Kalau syukur pakai sin kecil itu artinya mabuk.
Tapi kalau syukur pakai shin besar artinya you berterima kasih. Syakara artinya syukur, tapi kalau sakaro pakai sin kecil artinya mabuk. Maka kalau ada orang katanya syukuran 17-an kok mabuk-mabukan, mendem, nah itu berarti pakai sin kecil. Sakaro artinya mabuk. Kemudian wa narda bil qada, dan kami ridho bil qada'i dengan ketentuan Allah. Lah kadang ketentuan Allah itu ya sama dengan apa yang kita inginkan, kadang beda. Tetapi yakinlah, kita harus yakin bahwa yang ditentukan atau qada Allah itu yang terbaik buat kita. Ai al-hukmil ilahi artinya hukum ketuhanan. Fi a'yanil mawjudat, dalam kondisi-kondisi yang ada, ala ma hiya alaihi minal ahwal fil azali ilal abadi. Ala ma hiya alaihi, terhadap apa yang terjadi kepada seseorang, minal ahwali, dari berbagai macam kondisi, fil azali, yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, sejak zaman kita belum lahir. Ini kalau orang bilang katanya garis tangan. Apa itu namanya itu? Nasib. Garis tangannya ya memang begitu, takdirnya memang begitu. Lah, itu kadang ya pas dengan yang kita harapkan, ya kadang berbeda. Ilal abadi, sampai nanti hari akhir. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum, kalian, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, haqqan, dengan sebenar-benarnya iman. Jadi tanda iman itu ada 3 itu, yaitu sabar ketika menerima bala, syukur ketika menerima longgar, dan ridho terhadap qada atau ketentuan Allah. Itu tanda-tanda orang iman. Ia sabar, ia syukur, dan ia ridho. Cuman 3 itu poinnya orang iman dalam poin hadis ini, yaitu sabar, syukur, dan ridho. Ya kadang memang yo ketentuan Allah itu ya nggak sama dengan yang kita inginkan. Kalau pengennya sih tinggalnya nggak di sini, tinggalnya yo di HI ya di Pondok Indah sono. Pengennya wong mau dibeli di sono nggak kuat, ya akhirnya melipir-melipir pinggir sawah di sini. Tapi ini yang terbaik. Mungkin kalau pas tinggal di sono kita nggak bisa kumpul-kumpul bareng begini, nggak bisa. Iya, dibatasi pengennya. Tapi ini yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai imanan artinya keimanan, mutabiqan, yang lil waqi', yang sesuai dengan kondisi. Wa rabbil ka'bati, dan demi Tuhan Ka'bah. Wal alwawu, wawu dalam kalimat wa rabbi, wa di depan itu adalah lil qasami, untuk sumpah. Sumpah, kita kalau bersumpah dengan memakai nama Allah, di depannya diawali dengan huruf wa. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau bahasa Indonesia ya demi Allah. Kalau kita bersumpah dengan menggunakan itu, kok kita melanggar sumpah itu, ya ada hukumannya. Puasa 3 hari berturut-turut. Itu kalau seandainya orang bersumpah. Qala ba'dul arifin, qala berkatalah ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif, orang-orang yang pinter. As-sabru salasu maqamatin, sabar itu ada 3 tingkatan, 3 maqam. Yang pertama tarku syakwa, wa hiya darajatut tabi'in. Tarku syakwa,
Meninggalkan syakwa itu apa ya? Bukan. Kita itu kalau ada masalah ngeluh aja, cerita aja sama orang, itu syakwa itu. Apa namanya? Curhat. Syakwa itu begitu tuh. Bentar-bentar asal ketemu orang langsung tiap hari itu kayaknya ceritanya nggak ada yang enak itu hidupnya. Susah aja. Asal ketemu orang, gimana Pak kabar? Aduh, kacau. Ini proyek yang di sono gagal, ini mobil harus ganti oli, ini rumah belakang bocor, kayak hidupnya tuh nggak ada yang enak. Wah, itu syakwa, itu namanya syakwa itu begitu tuh, keluh kesah. Tuh kayaknya hidupnya itu nggak ada yang enak, itu nggak ada. Mau ngerokok kayak mulut yuk asem, tahu apa ini? Kayaknya tuh nggak ada yang enak. Padahal orang lain lihat dia itu wah enak dia ya. Kerjaan banyak, rumah bagus, mobil banyak, motor tinggal milih. Tapi dia ngeluh aja. Tuh motor yang itu pajak belum kebayar. Yang ini mau ganti oli, dia ngeluh aja. Nah itu syakwa itu namanya begitu. Lah ciri sabar yang pertama itu tarku syakwa. Jauhi yang begitu-begitu itu. Nggak gampang curhat ke orang terhadap kehidupannya. Ya cerita, kadang ya perlu cerita. Kalau yang diceritain orang tersebut bisa memberikan solusi. Lah kalau kita cerita kok dia malah derita elu. Lah kan malah susah kita. Kita lagi cerita dari A sampai Z kayaknya hidup kita susah, terus dia nimbalinya nggak banyak. Itu mah DL, derita elu. Ya lah, tambah susah gitu. Kadang ada orang yang sampai urusan paling rahasia diceritain. Itu enggak boleh. Apalagi urusan berdua sama istri. Kalau kita ngaji dalam kitab Uqudul Jan termasuk hal yang haram membicarakan urusan yang masalah itu ketika dengan istri. Ya kecuali tadi misalnya konsultasi sama dokter siapa itu? Wah, kok pengalaman Pak Ji? Ya konsultasi sama dokter baiknya dok ini gimana dulu mah pandangan hidup sekarang kok perjuangan hidup gimana dulu baru dipandang udah hidup sekarang butuh perjuangan untuk hidup. Nah ya boleh lah kalau kita, tapi kalau hanya nambah masalah lah ngapain cerita sama orang. Tarku syakwa itu namanya tarku syakwa, meninggalkan tadi keluh kesah kepada orang. Wahia dan tarku syakwa itu darajatut tabi'in, tingkatannya para tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Generasi Islam itu kan yang pertama Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ketika para sahabat wafat digantikan generasi tabi'in. Kemudian waridho bil maqdur. Ini makom yang kedua. Waridho dan ridho. Rela, kalau bahasa kita rela. Kalau bahasa itunya ridho. Bil maqdur terhadap segala yang ditentukan oleh Allah. Wahia darajatuz zahidin. Ini derajatnya orang-orang zuhud. Pokoknya ridho. Segala apa yang terjadi buat dia nggak pernah disesali, nggak pernah disusahi. Pokoknya hidupnya itu kayaknya happy aja. Nah, jadi walaupun dia di rumah lagi dimaki-maki sama bini, diomelin sama bini, kalau keluar tuh kayaknya happy aja. Wah itu derajatnya tinggi tuh. Lah iya. Biar di rumah itu diomelin kayak apa, wes pokoknya happy. Wes memang, wah ini memang kodok kodar saya punya bini model kayak begini ya, wes diterima aja. Itu waridho bil maqdur. Biar pulang dikunciin ya, wes ridho aja Pak Ji ya, nggak ada musola ini. Musola ada AC-nya enak. Tinggal ntar sama Mbak Slamet dibeliin bantal ya Mbak. Kopi tinggal bikin ada, habis tinggal bilang Pak Satam beres. Kemudian yang ketiga ini derajat paling tinggi, wal mahabbatu seneng
Lil ibtilai, kalau ketimpa musibah. Oh no, orang kalau ketimpa musibah malah senang. Apa no ya? Kayak kita nih loh, kalau keterima musibah malah alhamdulillah. Naik motor jiwa tuh gubrak, alhamdulillah. Pulang dari ngaji nyampe rumah pintu kebuka motor nggak ada satu, alhamdulillah. Apa no neng modal begini ya? Lah umpama ada kok. Lah iya. Lah umpama. Lawal mahabbatu lil ibtila, orang yang seneng, bukan kok seneng itu ngarep itu bukan. Seneng sama ngarep kan beda. Seneng itu artinya kalaupun dia udah terjadi enggak disesali, enggak dius, pokoknya alhamdulillah memang ini segala ketentuan Allah. Kalau dalam manaqib wallahu alam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya anak laki-laki meninggal berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan. Setiap meninggal anaknya beliau mengucap alhamdulillah. Sehingga orang-orang yang takziah itu agak bingung. Lah umumnya orang kalau anaknya meninggal ya innalillah, lah ini kok alhamdulillah. Jadi maksudnya apa? Jangan ditiru, Pak, bahaya ya. Lah kalau bininya sakit meninggal kok langsung wah, repot, bahaya. Langsung orang-orang wah jangan-jangan yang di sono udah nunggu, itu yang di seberang BKT kan udah nunggu. Jangan. Ini tingkatan Pak Wali yang ngomong begini. Ketika ditanya, Tuan Guru, Tuan Syekh, setiap anak panjenengan meninggal kok sampai mengucap alhamdulillah itu gimana? Jawaban beliau begini. Anak ini kalau masih di saya, mungkin bisa jadi anak ini nanti akan membuat saya malu, membuat saya akan masuk ke nerakanya Allah. Tapi kalau diambil sekarang, masih kecil, belum dia punya dosa, bisa jemput saya, nunggu saya nanti di surga. Nah ini kan jawaban bukan kelas-kelas kita. Kalau kelas kita ya Allah, kalau gitu. Itu namanya wal mahabbatu lil ibtila. Wa hiya darajatus siddiqin. Inilah derajatnya orang-orang yang siddiqin. Fa fil hadis, dan dalam hadis, ubudillaha 'alar ridho. Sembahlah Allah 'alar ridho, dalam keridoan, dalam kebahagiaan. Ini tingkatan paling tertinggi. Yaitu bisa taat pada Allah dalam suasana hati yang senang. Ini kita kalau puasa begini aslinya seneng gak sih? Kita kalau bulan puasa nih loh, biasanya pagi jam 9 udah ngopi, ngerokok sambil ini frek ini. Ini aslinya seneng apa seneng karena biar kayak orang-orang? Aslinya loh, yang tahu jawabannya kita loh ya. Kita sendiri loh. Ini aslinya sini kalau puasa begini saya seneng apa enggak sih? Ya Pak Idris ya. Biasanya kalau habis ngelas naik-naik turun minum es kan gelegek. Lah ini cuman turun ngadem cuman begini. Topi buat kipas-kipas. Ini seneng apa enggak ya begini. Yang tahu kita sendiri, kalau orang lain mah enggak tahu. Orang lain cuman bisanya kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Iya kan. Yang tahu kan kita. Iya biasanya jam segini siang ini makan, habis makan ngudut, minum es teh gelegek seger lah, ini cuma rebahan aja di musola. Gludang. Ini aslinya seneng apa enggak sih ini? Apa seneng apa terpaksa? Iya jam segini nih, habis sholat subuh biasanya rebahan merem dan enak-enaknya tidur jam segini nih. Lah ini kok malah duduk aja di sini. Aslinya seneng apa karena terpaksa? Apa karena nggak enak? Udah kadung duduk di depan tadi mau bolos nggak enak. Ya Allah. Makanya kadang rata-rata kiai-kiai NU itu kalau menyampaikan materi sambil kertawa, sambil happy-happy, itu maksudnya biar ia taat pada Allah itu happy. Ini kadang ada menyampaikan materi kayaknya neraka semua. Ini ya jamaahnya takut. Tegang aja, pokoknya neraka semua.
Ini bid'ah, sesat, neraka. Lah, wong surga dibikin luas yang nempatin siapa? Kalau kok semuanya neraka. Maka rata-rata mayoritas Kiai NU itu kalau menyampaikan materi happy, seneng, yaitu biar kita tuh ibadah pada Allah, dekat pada Allah itu dalam suasana hati yang happy, nyaman. Banyaknya saudara kita yang nyari seneng sampai datang ke diskotik, sampai datang ke apa itu namanya? Bar. Itu karena dia nggak merasa seneng ketika berada di tempat ibadah. Di tempat ibadah itu kayaknya terpaksa, kayaknya beban berat, hanya khusus 60 tahun ke atas. Kayaknya. Makanya banyak orang nyari kebahagiaan itu ya ke diskotik. Ayo. Ya, makanya kalau bisa itu ubudillah alar ridho. Kita ibadah pada Allah itu ya dalam keadaan happy, ridho, rela. Itu tingkatan tertinggi itu. Kalau kita sholat happy, kita puasa happy. Itu udah tingkatan tertinggi. Cuman kadang kita itu kan semua itu masih kayak beban. Jadi kerasanya berat. Tapi ada tingkatan kedua. Fa illam tastati, kalau kita nggak mampu di tingkat yang itu tadi itu, menjalani ketaatan dengan happy itu, kalau nggak mampu, fafis sobri, maka menjalanilah ketaatan dengan kesabaran. Nah, tadi sabar Pak Idris. Habis ngelas panas-panas, ya, ngelihat temennya nggak puasa minum, kita sabar. Ya Allah, ujian, apalagi ya bapak-bapak yang kerja di sektor lapangan ya. Itu kan puasa paling kan cuman hari pertama, hari kedua lah ya. Lah ya real kok ya. Iya, wong saya juga pernah ngalami kok. Saya pernah ngalami Pak, kerja di proyek di Tangerang, Mall Karawaci itu namanya kita baru dari kampung ya kan, dari Kenek, suruh ngangkat kaitin bata kok belum ada dulu kayak, hebel belum ada ya, masih bata merah. Mandor kita tuh sekitar jam 11 bawa semangka yang diiris tipis, ngembun. Itu saya lihat kan ini naik turun Pak. Ya Allah, ini mandor. Sambil minum extra jus yang diplastikin, ada tusukannya itu, ada sedotannya. Ya Allah, duduk di depan kita Pak. Ya Allah, kalau nggak sabar pengen ikutan. Ya Allah. Iya. Lah kalau kita yang pensiun udah kayak Pak Haji mah enak ya Pak Haji ya, puasa ya. Iya, tinggal ngadem aja di rumah. Kayak Pak Pardi yang masih kerja, waduh, Pak Indra apalagi. Iya. Ya kalau temennya ini puasa semua sih nyaman. Kadang temen, ya kalau dia non muslim asik lah ya. Kalau yang sesama muslim udah nggak puasa, kalau orang Jawa namanya ngenyek. Kalau bahasa orang sini apa Pak Haji? Kalau gini biasanya begini nih. Alah lu puasa mulu. Wah, lu surga juga masih lama. Udah makan. Wih, nyakitin bener ini. Kalau sesama muslim ya. Kalau non muslim mas sekalian lah, non muslim yang dia bukan orang Islam. Yo, lah itu kadang kita ya disuruh ketika ibadah itu sabar. Kalau bisa sih ibadah dalam senang. Kalau nggak bisa ya ibadah dalam sabar. Mana tadi? Fa fis sabri ala ma takrahu, dan sabar terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, kayak kondisi seperti itu kan nggak kita suka ya. Kita lagi keausan, kita kelaparan, lagi lemes, dicengin. Ya kalau yang ngecengin non muslim mas sekalian lah ya. Memang dia nggak wajib puasa lah yang sesama muslim. Cuman kadang Pak, yang non muslim malah lebih menghargai. Yang sesama muslim loh kadang. Tapi ya memang benar Pak. Setan itu bukan hanya dari bangsa jin. Dalam surat An-Nas itu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaannya jin itu kan kerjaannya setan itu kan membuat was-was kita. Buka puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Dan itu yang ganggu minal jinnati dari bangsa jin, wan nas, dan dari bangsa manusia. Yang lebih berat dari bangsa manusia. Kalau dari bangsa jin, kalau kata orang ahli ruqyah dibacain ayat kursi kabur. Kalau yang dari bangsa manusia dibacain ayat kursi kadang pinteran dia loh. Kita bacain ayat kursi salah itu, salah, kurang panjang itu bacaan.
Idharnya nggak begitu. Abot itu. Ya bener kok minal jinnati wan nas. Lo kadang kita sholat udah mau khusyuk, jin yang beneran udah pergi, jin yang pakai peci yang nongol. Jin pakai peci berdiri di sebelah kita Noel. Wes, angel. Khairun katsirun. Kalau bisa itulah yang terbaik. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun wallahu a'lam bissawab.